Isu SMK buatan Cina kok PKS mau seret Jokowi? Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Kali ini, SMK berpartisipasi melalui pameran otomotif IIMS 2023 yang diselenggarakan di G-Expo Convention Center, Kemayoran, Jakarta Pusat. Menariknya, pameran otomotif IIMS 2023 juga dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo pada Kamis 16 Februari 2023. Sehingga, reuni antara Jokowi dan SMK pun terjadi pada hari pertama pembukaan IIMS. Catat ya, itu bukan mobil SMK yang diproduksi massal, tapi mobil yang hanya dipamerkan atau kita kenal dengan namanya mobil konsep. Mobil SMK yang diimpor langsung dari Cina itu pun bukan yang biasanya diproduksi oleh PT Solo Manufaktur Kreasi, tapi mobil yang teknologinya sudah full listrik. Indonesia memang sedang belajar untuk memproduksi mobil listrik. Presiden Joko Widodo optimis, yaitu pada tahun 2027 RI jadi produsen mobil listrik terbesar di dunia. Ya pastilah karena bahan bakunya juga di Indonesia sudah mudah didapat. Jadi kalau kita terus konsisten, terus optimis, hilirisasi, bahan mentah menjadi bahan jadi, pasti 2027 RI menjadi produsen mobil listrik terbesar di dunia pasti juga akan tercapai. Jadi kalau ada yang nanya, di mana sih mobil SMK? Senyumin aja, dia mungkin bukan bodoh sehingga nggak baca berita, tapi sengaja membodohi diri hanya karena tidak suka. Nama SMK entah kenapa bikin pembenci Jokowi kepanasan dan kebakaran jenggot. Memang SMK ini sudah erat dikaitkan dengan Jokowi sejak menjabat sebagai wali kota Solo. Pada 2 Januari 2012, Jokowi yang masih menjabat sebagai wali kota Solo menerima mobil SUV produksi siswa SMK di Solo. Mereknya adalah Kiat SMK. Mobil ini lalu dijadikan sebagai kendaraan dinas Jokowi dan mengandengkan mobil dinas sebelumnya, yaitu Toyota Camry. Begitulah latar belakang kenapa SMK menjadi terkenal, apalagi ketika itu Jokowi ingin ikut pemilihan gubernur DKI. Terjadilah sedikit kehebohan. Narasi-narasi liar pun bermunculan. Jokowi disebut berjanji akan memproduksi massal mobil tersebut. Bahkan dikabarkan mobil SMK akan dijadikan sebagai mobil nasional. Saya pribadi tidak pernah mendengar Jokowi berjanji ini itu soal SMK. Hanya kubu sebelah yang meributkan ini, terutama jelang tahun politik. Apalagi ada kesimpang siuran mengenai pabrik, jumlah produksi, dan kejelasan produksi, juga segala macam tetek bengeknya membuat banyak orang bingung. Harusnya tak perlu bingung ya, ini bukan tanggung jawab Jokowi kok. Tapi kehebohan kembali muncul ketika SMK untuk pertama kalinya menampilkan produknya pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show IIMS di G-Expo Kemayoran Jakarta 16 hingga 26 Februari 2023. Produk yang dipamerkan adalah SMK Bima EV yang terdiri dari varian cargo van dan passenger van. Harganya sekitar 500 jutaan. Sedangkan varian SMK Bima 1.3 pickup dan SMK Bima 1.3 pickup AC IPS harganya 100 jutaan rupiah, tidak sampai 200 juta. Bahkan AHY juga sempat mengunjungi booth SMK saat itu. Entah apa tujuannya, apakah untuk pamer, buat bahan politisasi, untuk konten atau apa? Ya kita kesampingkan dulu lah dia. Ada yang lebih urgent lagi yaitu PKS yang sedang cari muka. Ini terkait dengan isu yang beredar jika SMK ternyata buatan Cina. Jika saja SMK tersebut buatan Amerika Serikat, PKS pasti nggak akan ribut. Kalau buatan Cina, wajib teriak dan protes-protes. Anggota Komisi 7 DPR, Mulyanto, minta pihak istana bikin klarifikasi dan kasih penjelasan tentang status pembuat mobil SMK itu, yang sebelumnya digadang-gadang sebagai mobil nasional buatan anak bangsa. Kata Mulyanto, Jokowi harusnya malu dengan beredarnya kabar ini. Ia perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak dicap sebagai pembohong. Menurut Mulyanto, penetapan status produksi mobil SMK sangatlah penting karena berdampak pada banyak hal. Salah satunya terkait rencana pemerintah memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik. Kata Mulyanto, bila mobil SMK memang produksi dalam negeri maka kita patut angkat topi. Tapi kalau mobil SMK ternyata bukan produksi dalam negeri sebagaimana diberitakan, maka secara moral dan politik Jokowi harus bertanggung jawab. Karena ia yang pertama kali mengenalkan SMK sebagai mobil buatan anak-anak SMK di Solo, kata Mulyanto. Kemudian ia melanjutkan,
Menurut saya ini momen yang pas ya untuk mengusut tuntas tentang mobil SMK. Kita sama-sama buktikan apakah klaim Jokowi selama ini tentang mobil SMK itu benar atau tidak. Sebab keduanya mempunyai implikasi hukum dan politik yang serius. Wah, konyol banget nih orang ya. Orangnya tampaknya sedang cari celah untuk menyalahkan Jokowi. Lucu aja sih kalau ada yang percaya Jokowi akan memproduksi mobil. Pak Jokowi kan bukan pengusaha atau pemilik Toyota. Setahu saya Jokowi memberikan dukungan kepada mobil SMK saat menjabat sebagai wali kota Solo sampai jadi presiden. Jauh sebelum itu Jokowi bilang urusan produksi mobil SMK tergantung keputusan dunia industri. Jokowi cuma mendorong supaya mobil SMK bisa dikembangkan dan diproduksi massal. Kata Presiden Jokowi kala itu, ini kan mobil SMK dulu produk uji coba, prototipe dari anak-anak SMK dibantu beberapa teknisi dari perusahaan besar. Kemudian jadi yang namanya mobil SMK kan bagus. Saya waktu jadi wali kota hanya mendorong agar mobil itu bisa uji emisi, uji laik jalan, hanya itu. Setelah jadi diserahkan kepada industri. Mau diproduksi atau tidak ya bukan urusan kita. Masa presiden mau bikin pabrik sendiri? Kata Presiden Jokowi. Jadi intinya urusan SMK diserahkan kepada industri dan swasta dan dia tidak ada urusan pemerintah. Kata Presiden Jokowi, kita tidak ikut campur di situ, tapi kalau jadi saya akan datang karena jelas brand Indonesia. Entah bagaimana sampai bisa muncul Jokowi janji bangun pabrik SMK, jadikan SMK mobil nasional dan lain-lain. Mungkin ini ulah barisan sakit hati. Mereka jago kan pelintir informasi. Bagaimana menurut Anda? Bocor informasi Anies aktivis cendana, tuyul Arab ngamuk nggak terima, langsung ditampol Denny Siregar. Awas, Bohir ngambek nggak mau biayai demo lagi. Tapi kalau menyatakan Anies aktivis cendana, foto dengan Ibu Tini yang dia masih SMA foto itu, disebar ke orang, itu adalah penghasutan. Itu tidak benar gitu. Karena itu dia melakukan program Tanah Merdeka, dia masih SMA, dia seorang yang kreatif. Tapi ambil foto itu sebar ke umum dan ternyata itu salah. Anies pada saat dia kuliah, dia menjadi ketua senat, dia melawan SDSB. Bukan menjadi aktivis cendana. Pada saat itu dia mewawancara Ibu Tin, mewawancara Jenderal Nasution, mewawancara banyak tokoh-tokoh. Dia SMA. Mungkin dibanding saya beda, apalagi dibanding pembuat hoaknya. Saya nggak tahu kualitasnya. Terima kasih. Kembali ke soal tadi, yang soal cendana tadi ya. Ya itu memang bisa menjadi positif, bisa juga negatif. Apa positifnya, apa negatif? Ya kalau positifnya yang tadi kata Mas Andi, karena Mbak Titi bilang bahwa mari kita kemudian menenangkan warga Jakarta jangan ribut dan sebagainya, itu bisa jadi positif. Tapi kalau kita ingat bahwa Pak Harto itu menjadi penguasa Republik ini selama 32 tahun. Ya. Dan di dalam masa 32 tahun itu banyak juga hal-hal yang negatifnya. Dan itu bisa saja membangkitkan kembali ingatan orang mengenai kediktatoran pada masa lalu. Jadi ada sifat sebenarnya seorang Anies Baswedan. Ternyata ketika Pilgub DKI tahun 2017, bukan cuma politik ayam dan mayat yang digunakan Anies, tapi juga politik mocangdo. Baru lagi nih, mocangdo. Kalau mokondo kan tahu kan singkatannya apa? Modal kunci doang. Kalau mocangdo itu modal cangkem doang. Kees Khalifa membantah perihal Anies Baswedan yang dituding aktivis cendana. Hal ini ditanggapi Kees Khalifa dalam acara salah satu stasiun TV swasta. Dalam tayangan tersebut, Kees Khalifa awalnya menegaskan bahwa dirinya tak gentar melawan jika ada isu tidak benar terkait Anies Baswedan. Anies seperti tak peduli dengan hujaman kritikan yang membanjiri dirinya. Lihat saja misalnya saat keluarga cendana yang menjadi tuan rumah acara Haul Soeharto. Saat itu Anies sudah ditasbihkan menjadi seorang pemimpin. Berarti Anies mendapat dukungan penuh dari keluarga cendana. Kekuatan Orde Baru yang direpresentasikan pada Tommy Soeharto, Titik Soeharto, dan Siti Utami Endang Adiningsih yang biasa dikenal dengan Mami Soeharto. Jika kekuatan ini mulai mendominasi Anies, maka entah bagaimana Indonesia nanti. Selain dengan kekuatan finansialnya, kekuatan keluarga cendana masihlah mengandalkan pengaruh Soeharto. Anies paham, mungkin masyarakat kontemporer akan tunduk dengan duit, tapi ia mungkin tak paham bahwa politik uang justru membuat masyarakat tidak percaya dan juga muak. Sungguh ironis ya, Anies yang katanya seorang intelektual muslim justru tampak menghalalkan segala cara. Sekarang masih terlihat belangnya.
Sepandai-pandainya Anies melompat, akhirnya jatuh ke cendana juga. Akan tetapi tetap bersilat lidah. Jadi bisa dinilai sendiri apakah ini sesuai dengan pernyataan Wiz Khalifa atau tidak. Yang pasti, ini merupakan fakta yang dirahasiakan oleh Anies dan juga para pendukungnya itu sendiri. Bagaimana menurut Anda?